Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, saudara-saudaraku, dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Ketemu lagi dengan kami dari channel Tanda Kejadian, channel News Clan Official, dan channel YPI News. Saudaraku yang dirahmati Allah, kali ini kita akan informasikan hal penting. Jangan sampai kejadian yang terjadi di Subang, Jawa Barat ini ditunggangi oleh oknum-oknum Habib Ba'alawi yang mau mencari keuntungan dan mau pansos. Karena ini yang dipersoalkan adalah hal-hal penting, yaitu masalah ekonomi di Subang, Jawa Barat. Kita tahu Jawa Barat adalah di situ kemenangan Bang Deddy Mulyadi di dalam pilkada yang lalu, dan kita tahu juga Bang Deddy Mulyadi adalah dalam tanda petik musuh bebuyutan sepertinya Bahar Smith, seperti Rizik Syihab. Kita tahu bagaimana Rizik Syihab beberapa kali menantang Bang Deddy Mulyadi untuk gelut, termasuk bagaimana Bahar Smith juga. Oleh karena itu ketika ada kejadian seperti ini, maka kami berharap Bang Deddy waspada dan hati-hati, dan masyarakat sekitar, masyarakat Subang jangan sampai mau ditunggangi oleh oknum-oknum Habib Ba'alawi, saudara. Jadi ini ceritanya ya, saudaraku yang dirahmati Allah, di Subang, Jawa Barat, tanggal 24 hari Jumat kemarin ya, sebenarnya itu ada demo, saudara, ada demo besar-besaran. Dikabarkan di berbagai platform media sosial itu ada ribuan orang, ada ribuan warga yang bergantung ya pada hasil aktivitas pertambangan itu, karena merasa kehilangan mata pencahariannya, merasa kehilangan pekerjaannya atas penutupan tambang ilegal yang dilakukan oleh pemerintah. Jadi ada bapak supir truk, para warga yang bekerja di sektor pertambangan ilegal itu turun jalan, kemudian berdemo, ya, aksi warga karena terdampak dari penutupan tambang ilegal itu. Mereka ingin menyampaikan aspirasinya karena mereka sudah merasa kehilangan nafkah akibat penutupan tambang. Jadi memang penutupan tambang ilegal yang sering disebut dengan aktivitas galian C ya di wilayah di Subang itu memang menurut saya sangat dilematis ya. Di sisi lain pemerintah itu ingin menegakkan hukum. Demikian juga di sisi lain pemerintah ingin menjaga lingkungan supaya lingkungan tidak rusak, sebab galian C itu memang bisa menimbulkan kerusakan lingkungan. Tetapi di sisi lain ada sejumlah warga yang bekerja di sektor pertambangan itu, saudara-saudara, menjadi terdampak kalau ditutup ya. Oleh karena itu mudah-mudahan kita tunggulah apa win-win solution yang akan diambil oleh pemerintah ya. Jadi warga yang melakukan demo itu merasa mereka sangat bergantung pada tambang tersebut ya. Mereka bekerja di galian C, tambang ilegal itu untuk kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Oleh karena itu mereka ingin supaya pemerintah dapat memberikan solusi yang konkret ya. Salah seorang buruh tambang itu mengungkapkan keresahannya, saudaraku. Sebagai buruh tampol atau pekerja kasar di tambang, ia merasa situasi ketika ditutup tambang, dia merasa semakin sulit ya bagi dirinya dan keluarga. Jadi setelah tambang ditutup, kami benar-benar bingung, kata warga yang menjadi penambang di situ. Kami harus bekerja di mana, katanya. Tambang adalah satu-satunya sumber nafkah utama bagi keluarga kami. Nah, saudaraku, aksi yang dilakukan oleh warga terdampak penutupan tambang itu merupakan aksi yang dimotori oleh para pekerja karena mereka ingin menyampaikan aspirasinya. Tambang itu sudah ditinjau, diinspeksi oleh Bang Deddy Mulyadi, ya, dan itu beritanya juga sudah viral. Nah, saudaraku yang dirahmati Allah, kami berharap ya warga tidak usah risau, insya Allah
pemerintah akan mengambil langkah-langkah yang kondusif, yang menguntungkan semuanya, win-win solution. Jadi memang penutupan tambang oleh dinas terkait bertujuan untuk menjaga lingkungan hidup dan menegakkan hukum. Ya, walaupun memang kita akui ada dampak terhadap perekonomian masyarakat sekitar, tentu sangat signifikan ya. Nah, warga berharap melalui aksi demo, pemerintah dapat mendengarkan aspirasi dan suara mereka. Pemerintah diharapkan tidak hanya sebatas bisa menutup tambang, tetapi diharapkan pemerintah bisa mengingat akan adanya ribuan warga yang kehilangan pekerjaan pertambangan. Nah, mereka berharap para pendemo ini ya supaya ada solusi yang bisa misalnya membuka lapangan pekerjaan sebagai pengganti pekerjaan mereka, ya. Itu setidaknya harapan-harapan yang disampaikan warga pada demonstrasi di kantor DPRD Subang, ya. Baik, saudaraku, saya sampaikan beritanya, saya sampaikan videonya. Kita simak bersama-sama untuk kita semua ambil manfaat hikmah. Ya, kita ambil hikmahnya, mudah-mudahan video ini didengar oleh para pejabat terkait masalah penutupan tambang ilegal di Subang, Jawa Barat. Berikut ini. Ya, demikian itu demo dari warga. Dan pertanyaan kita, bagaimana tanggapan Bang Deddy Mulyadi? Bang Deddy Mulyadi sudah memberikan respon ya, sudah menanggapi adanya demo ini. Yang jelas kami sebagai warga masyarakat menginginkan supaya hal itu tidak ditunggangi oleh oknum Kabib Ba'alawi. Karena di sana juga banyak kabib-kabib dan para muhibin ya, jangan sampai menunggangi demo masyarakat yang menuntut keadilan di sana ya. Coba kita simak bagaimana kemudian Pak Bang Deddy ya, Bang Deddy menanggapi persoalan ini ya. Kita punya videonya. Tahu nggak tanggapan Kang Deddy Mulyadi terhadap yang demo-demo itu kemarin? Yang ngamuk-ngamuk di jalanan karena tambang ilegalnya ditutup oleh Kang Deddy Mulyadi. Masa kebenaran mau dikalahkan oleh kesalahan? Masa negara mau dikalahkan sama ormas? Udah jelas-jelas Kang Deddy Mulyadi berpikiran sangat visioner, menjaga alam kita dan menjaga masyarakat kita. Termasuk yang demo-demo itu, kalau kemudian benar dia orang Subang, itu bakal terdampak. Seandainya galian itu diteruskan, tambang ilegal itu diteruskan. Karena ujung-ujungnya apa sih? Kerusakan lingkungan. Ujung-ujungnya apa sih? Longsor. Ujung-ujungnya apa sih? Banjir. Mereka juga yang kena. Mungkin sekarang kehilangan pekerjaan karena tambang ilegalnya ditutup. Cari deh pekerjaan yang lain. Apa nggak ada yang tidak merusak lingkungan? Pasti ada kalau mau ikhtiar. Jadi ayo dong, kita harus ada kesadaran sebagai warga Jawa Barat semuanya untuk menjaga. Jangan mementingkan ego sendiri, pentingkan juga lingkungan dong. Pentingkan juga masyarakat mayoritas di Jawa Barat ini. Udah bagus-bagus kita bersyukur punya pemimpin yang sangat luar biasa, menghibahkan dirinya untuk menjaga alam Jawa Barat dan masyarakat Jawa Barat. Ini tiba-tiba ada yang seperti ini masyarakatnya. Ya, kami memang berharap masyarakat itu punya sadar hukum, ya, memiliki kesadaran hukum untuk mentaati
ya apa yang dilakukan pemerintah sebenarnya untuk kebaikan mayoritas masyarakat. Jadi masyarakat yang sekarang kehilangan pekerjaan tidak lagi di pertambangan ilegal, silakan gunakan segala potensi Anda untuk menggali potensi Anda, mencari sektor mata pencaharian yang lain ya. Coba bagaimana tanggapan dari Bang Deddy Mulyadi berikut ini ya. Pagi semuanya. Hujan kemarin sangat lebat. Banjir terjadi di mana-mana. Alam yang rusak, sungai tersumbat, buang sampah di mana saja. Sungai mengalami pendangkalan, gunung mengalami pembabatan. Ya, pasti terjadi banjir. Dan itu perlu kesadaran kita. Moga ke depan kita menjadi manusia yang tersadarkan bahwa alam ini adalah titipan, bukan warisan. Sehingga kita perlu menjaganya demi kelangsungan generasi ke depan. Saya mengucapkan terima kasih ya buat kepala. Iya, saya setuju ya. Alam ini adalah titipan, bukan warisan. Sehingga jangan sampai kita menghabis-habiskan, mengeksploitasi tanpa batas. Harus dilakukan eksplorasi yang terarah dan terukur menjaga kelestarian lingkungan. Ya termasuk bangsa ini. Bangsa kita itu adalah titipan, bukan warisan. Sehingga kita juga harus menjaga dari rongrongan Habib-Habib kalangan imigran Yaman. Setuju Pak tidak? Ya, jadi galian C ini ya memang menurut saya harus ditutup karena memang sekarang musim hujan. Bagaimana kalau terjadi longsor, banjir gitu. Tetapi yang lebih penting, saudaraku yang dirahmati Allah, kita menjaga bangsa ini dari rongrongan Habib-Habib Ba'alawi itu. Yang bahkan ada yang mengklaim bahwa Indonesia itu milik Tarim. Jawa pintu Tarim. Ya, Indonesia milik Aulia Tarim. Hal-hal seperti itu yang semestinya juga kita nggak boleh lupakan. Oleh karena itu saya berpesan secara pribadi kepada warga Subang yang kami hormati, yang kami sayangi, yang kami cintai ya, jangan sampai aksi Anda itu ditunggangi oleh oknum Habib dimanfaatkan. Jangan sampai ya. Jangan sampai. Karena apa? Kita tahu betul lawan dari salah satu komplotan Habib Ba'alawi jelas di situ ada Rizik Syihab yang sudah menantang gelut oleh kepada Bang Deddy Mulyadi ya. Ini yang kita khawatirkan, maka saya angkat video ini ya. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Kepala UPTD Pendidikan, para Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kota, para Kepala Sekolah yang telah merespon apa yang saya sampaikan untuk segera mengembalikan ijazah-ijazah siswa yang masih ditahan ya. Yang ditahan itu cukup orang yang berbuat pidana, bukan ijazah. Nah, semoga ke depan kita bisa bekerja dengan baik. Amin. Dan memberikan hak-hak rakyat sesuai dengan proporsinya. Buat yang marah-marah karena galian tambang ilegalnya ditutup. Nah ini ya khusus pesan Bang Deddy Mulyadi kepada pihak-pihak yang demo kemarin yang marah-marah karena galian C tambang ilegal ditutup. Ini dengarkan pesan beliau baik-baik ya. Warga Jawa Barat, ini yang bicara adalah pemimpin Anda, pemimpin terpilih yang didukung oleh mayoritas warga Jawa Barat. Ya, kamu harus mendukung program-programnya. Ya, itu harus didukung. Ya. Sampaikan, daripada marah-marah, lebih baik perbaiki tuh lingkungan yang rusak. Kubangan-kubangan besar, kedalamannya mencapai 30 meter, 40 meter dengan luasan berhektar-hektar, yang itu akan mengancam kehidupan masa depan. Mohon diperbaiki. Ya betul ya, jadi galian C itu kalau yang diceritakan Bang Deddy sampai 30 meter kedalamannya, wow jadi danau. Bisa menenggelamkan desa itu, jangan-jangan itu berpotensi menenggelamkan desa loh, dalam loh. Ya, kecuali kalau kemudian bisa diolah misalnya untuk semacam perikanan ya, tambak ikan gitu. Tapi itu memerlukan biaya yang cukup. Oleh karena itu sebaiknya memang dihentikan ya penambangan ilegal itu karena memang sangat merugikan mayoritas kebanyakan warga di sana.
Ya menguntungkan sekelompok orang memang. Dan mengancam kehidupan masa depan. Mohon diperbaiki deh, direklamasi. Yang kedua, jalan-jalan yang mengalami kerusakan. Mohon juga diperbaiki. Kasihan tuh warga. Ada yang terjatuh, ada yang meninggal malah karena tertabrak oleh mobil yang lolos rem yang membawa material bahan tambang. Keluarganya menderita. Mereka kehilangan orang yang menjadi tulang punggung hidupnya. Nah, buat yang teriak-teriak tidak makan 18 hari, wah ini keren banget nih. Anda ini cocok untuk menjadi instruktur bagi pendidikan ketahanan raga. Hebat kalau ada orang Jawa Barat 18 hari tidak makan tapi wajahnya masih sangar dan teriaknya sangat lantang. Berarti sakti. Sakti itu berarti ya Bang Dedi. 18 hari itu nggak makan itu masih kuat teriak-teriak. Ya itu bohong itu. Itu jelas nggak bisa dipercaya itu cerita itu ya. Jadi Bang Dedi, orang yang teriak-teriak mengaku berhari-hari nggak makan itu jelas bohong itu ya. Kita butuh nih Indonesia ini, Jawa Barat nih, orang-orang yang seperti ini. Bisa hebat kalau berperang di hutan, bisa memenangkan pertarungan. Kayaknya Anda cocok deh jadi instruktur kanuragan, ya. Mudah-mudahan ke depan kita menjadi manusia yang tersadarkan. Amin. Dan saya mengucapkan terima kasih ya buat warga Jabar, warga net yang ternyata kesadaran lingkungannya makin tinggi, yang memberikan supporting pada saya untuk. Ya, kami mensupport ya Bang Dedi. Jadi sejak Bang Dedi mengkritisi doktrin-doktrin Habib Alawi, ya sejak Bang Dedi melawan doktrin dari Habib Rizik, doktrin dari Bahar bin Smith, kita mendukung langkah-langkah Bang Dedi yang ingin menjaga warga Jawa Barat dari kooptasi dan hegemoni bangsa asing, bangsa keturunan imigran Yaman itu. Dan tentu saja kita juga mensupport, mendukung ketika akan ditertibkan penambangan ilegal, galian-galian C memang sangat merusak lingkungan. Tetapi Bang Dedi juga harus segera membuat program bagaimana bisa mengentaskan mereka, ya. Ya harus ada win-win solution saya kira, ya kan? Kita lanjut ya. Ini menarik ini Bang Dedi apa yang disampaikannya ini, ya. Ini menjadi edukasi kita ya saudaraku. Supporting pada saya untuk bersemangat terus menjaga alam dan lingkungan Jawa Barat. Oke, itu beliau. Luar biasa. Bang Dedi Mulyadi, ya, layak untuk dipilih memang menjadi pemimpin Jawa Barat karena lebih mementingkan kepentingan Jawa Barat daripada kepentingan kelompok, individu atau pribadi. Kemudian saya sampaikan, saudaraku, bagaimana nih bos tambang? Bos tambang juga ngamuk-ngamuk nih. Karena merasa dirugikan bos tambang ilegal nih ya. Merasa dirinya dizolimi. Ya, merasa dizolimi tentunya. Karena tambangnya ditutup oleh pemerintah, ya kan? Tetapi mudah-mudahan segera sadarlah bos tambang ngamuk ke Bang Dedi ini. Maksa akan lakukan ini ada sebuah informasi menarik. Ya kita simak ini, konon ini adalah bos tambang saudara. Coba apa yang disampaikan oleh bos tambang ini? Ya tentu tidak 1-2 orang ya yang menjadi bos tambang. Karena tambangnya kan juga luas nih. Coba kita simak berikut ini. Nah, sorry ada gangguan ya. Apa ini? Bentar. Ya, sebentar ya. Mana tadi? Sudah saya buat pilih ini. Ini dia. Dengarkan ya, saudaraku. Saya akan buka. Saya besok ada keputusan, nggak ada keputusan saya besok buka. Karena apa? Pemberhentian pun tidak ada pemberitahuan dari aparatur pemerintahan maupun kepolisian. Makanya saya akan buka aja. Ini aja karena memiliki izin ya, memiliki izin. Terus respon dari DPR ini sekarang gimana Pak Haji? Belum ada respon sama sekali apa gimana? Sekarang tunggu keputusan hari ini sebentar. Dia akan rapat lagi. Keputusannya ada keputusannya baik atau tidak baik tetap buka. Yang diajukan sekarang ke DPR. Wah, termasuk ngotot alias ngeyel ini ya, bos tambang katanya tetap mau membuka pertambangan itu padahal sudah ditutup.
Ya bisa-bisa ditangkap dong kalau memaksakan diri, ya. Apa aja Pak Haji? Ya satu ya yang diajukan itu ya satu masyarakat ini pengen buka gitu. Kedua kan dampaknya ke masyarakat yang kecil itu, yang kulit tampol batu, yang repalin, itu dampaknya perut beliau lah gitu. Kayak semacam supir ya Pak Haji ya, kayak semacam supir buat sekarang mobil rental, buat setor rental. Saya pun kalau menurut kerugian udah rugian, satu minggu kerugian eksa itu harus dibayar. Saya rental mobil harus dibayar, nah kesitulah kerugian. Ya, jadi ternyata yang demo di depan kantor DPRD Subang itu ada juga bos tambang ikut ya. Mungkin bos tambang menjadi pendana atau koordinator lah, saya kira ya kan. Berapa puluh juta itu aja. Ini kan bentuk unjuk rasa dari teman-teman pengusaha tambang di Kabupaten Subang. Saya mewakili dari galian pasir di wilayah Cipendei. Ada yang teman-teman dari Tongo Batu yang kemarin ditutup oleh Pak Deddy Mulyadi. Saya harap sih Pak Deddy lebih bijaksana dalam melakukan tindakan-tindakan. Karena apa? Karena tindakan Pak Deddy yang kemarin saya anggap sporadis, ya, berakibat banyak terhadap masyarakat Kabupaten Subang. Gitu ya. Betul, ada beberapa usaha tambang itu tidak berizin dan ada juga yang sudah mempunyai izin. Yang lebih penting itu sebenarnya mereka itu bukan tidak memproses perizinan, mereka juga sedang berproses perizinan sampai di tingkat provinsi. Cuman kan waktu membuat perizinan ini lama, ya, memakan waktu sampai tahunan. Ini problem yang harus dievaluasi oleh Pak Deddy Mulyadi andai nanti sudah dilantik jadi gubernur Jawa Barat. Jadi evaluasi dulu ke dalam problemnya apa, gitu ya. Kok tambang-tambang pasir ini tidak berizin, gitu. Karena setahu saya 80% itu mereka sudah mengajukan sampai ke level provinsi. Tetapi daftar tunggu mereka sampai ada yang sudah 1 tahun, ya, minimal itu 1 tahun. Yang lainnya lebih dari 1 tahun. Terus, maaf ya, maaf banget ini buat Pak Deddy. Saya mohon maaf. Sampai hari ini Bapak kan belum dilantik sebagai gubernur. Andai pun itu ada masalah di Kabupaten Subang atau di Provinsi Jawa Barat, Bapak tinggal mengadukan hal itu kepada APH. Karena Undang-Undang Minerba itu berujung di APH. Pemerintah daerah dan provinsi itu sifatnya hanya pengawasan dan pembinaan. Ini catatan juga ya. Jadi berujung di APH Undang-Undang Minerba itu. Jadi saya harap himbau dulu. Andai mereka sudah dihimbau, dibina, masih tetap tidak mau bikin izin, baru itu ditindak oleh APH. Seperti saya, 3 bulan yang lalu saya diundang oleh pihak Polres Subang untuk menghentikan kegiatan. Himbauan itu kita hargai dan saya berhenti, para penambang pasir di Cipendei berhenti himbauan dari Polres Subang itu. Itu baru himbauan saja. Gitu. Kita sudah menghargai himbauan dari pihak kepolisian. Kalau begitu saya lah yang menghimbau ya kepada bapak-bapak, bos-bos yang menjadi bos tambang ya, paling tidak hentikan sementara sampai surat yang Anda ajukan dikabulkan atau turun ya. Surat izin yang Anda ajukan turun gitu. Tunggu, silakan komunikasikan dengan pemerintah ya, Bapak ya. Ini menarik ini. Jadi saya harap tidak ada lagi tindakan-tindakan yang sporadis di galian tambang dimanapun di Kabupaten Subang. Saya kira itu ya. Berarti Pak, penutupan tambang tersebut itu lewat konen ya Pak? Tidak ada apa peringatan dulu apa seperti apa gitu Pak? Tidak, jadi itu kan kalau kapasitas Pak Deddy Mulyadi hari itu sudah jadi gubernur mungkin bisa. Kalau emang Pak Deddy Mulyadi sebagai masyarakat Kabupaten Subang atau Jawa Barat, Pak Deddy harusnya lapor ke pihak APH bahwa ada galian tambang yang tidak berizin. Seperti Iya, ini menarik. Ini kalau kedengaran, saya kira dengar ya, mungkin lagi menyusun rencana nih. Kalau menurut saya sangat berpotensi ini ditunggangi oleh Kabid
oleh ditunggangi oleh rejek ini, jangan-jangan nanti dijadikan bahan untuk ceramah nih. Ya. Hati-hati nih Bang Deddy. Bang Deddy ini bisa jadi ini dijadikan bahan ceramah oleh Rizik Syihab dan Habib Bahar bin Smith, Bang Deddy ya. Kalaupun Pak Deddy sudah dilantik sebagai Gubernur Jawa Barat, pihak provinsi dan kabupaten itu hanya pengawasan dan pembinaan. Penindakan itu adanya di APH. Terus dengar-dengar Pak, jangankan yang nggak punya izin, yang punya izin aja sekarang ditutup juga ya Pak? Itu problem. Itu problem. Ya. Jadi saya minta kepada pihak aparat yang berwenang, kalau yang sudah berizin ya harus tetap berjalan. Ini harapannya Pak buat pemerintah. Tapi biasanya izin dari pemerintah itu ya ada catatan. Jika dianggap sudah tidak sesuai, ada kekeliruan atau kesalahan itu akan ditinjau kembali. Ya bisa jadi yang tidak berizin itu akan ditinjau kembali yang sudah berizin itu ditinjau kembali bisa jadi. Ya kalau memang galian itu sudah dianggap berbahaya. Kalau DPRD sendiri Pak, Saya berharap kepada pemerintah Kabupaten Subang, tolonglah, ini kepentingan masyarakat banyak, termasuk kepentingan pemerintah Kabupaten Subang. Karena apa? Karena ya material batu pasir itu dibutuhkan dulu juga untuk kegiatan pemerintah Kabupaten Subang. Kalau sampai bulan Juni ini masih ditutup, Bupati Kabupaten Subang harus mengubah APBD. Karena harga satuan ya, yang dihitung oleh para dinas itu harga satuan material lokal. Kalau sudah tidak ada di Subang harus beli ke Sumber atau ke Perta. Tentu harga satuannya harus berubah juga. Ya. Nama lengkap Pak? Sumarna. Siap. Saya jelas kerugian Pak. Saya karena orangnya Pak Haji, pekerjanya Pak Haji. Saya kan untuk menapahin di situ karena anak istri saya kelaparan Pak. Kalau saya nggak kerja Pak. Tambang Pak Haji berizin. Berizin Pak. Tambang Pak Haji itu berizin. Yang saya tahu jelas itu kantornya juga ada Pak Haji. Berarti penuntutan rekan-rekan juga sama ya Pak? Sama-sama Pak, sama. Iya. Oke, terima kasih Pak. Siap. Nama Pak? Nama Pak Mus. Oke. Pada akhirnya tetap siapa yang berpotensi disalahkan. Kalau Kabib-kabib yang menyalahkan ya yang berpotensi disalahkan ya tentu Bang Deddy Mulyadi. Ini bisa jadi amunisi oleh oknum-oknum Kabib Ba'alawi untuk menyerang Bang Deddy, saudara, ya kan? Coba kita dengarkan komentar dari Gus Ropik ya berikut ini ya. Pemerintah lagi kan? Iyalah. Pemerintah lagi yang berpotensi disalahkan. Tapi ya apa boleh buat? Emang yang pengangguran atau yang tidak punya pekerjaan atau yang pekerjaannya hilang gara-gara galian tambang itu kemudian ditutup, itu pasti ada. Nah, ini mestinya jadi pelajaran untuk kedepannya. Ya regulasi urusan pertambangan pemerintah juga mesti kemudian dikoreksi. Seandainya ada yang mau menambang di satu titik dan itu kemudian aman bagi lingkungan dan itu kemudian aman bagi alam, bagi masyarakat, ya segera kasih izin. Tetapi ya, jadi saudaraku yang dirahmati Allah, perlu adanya win-win solution ya. Jadi mudah-mudahan ditemukan titik temu ya, bagaimana mencari solusi terkait adanya polemik penambangan liar, katakan begitu, karena dianggap ilegal atau galian C. Mudah-mudahan segera bisa dicari jalan keluarnya ya. Kita berharap tidak terus-terusan demo karena demo kalau terus-terusan juga bisa mengganggu ketertiban ya, bisa mengganggu aktivitas masyarakat, apalagi kalau demo itu mengerahkan sampai ribuan orang gitu. Ya kan? Oleh karena itu mudah-mudahan ini Bang Deddy segera bisa menyelesaikan polemik tentang tambang galian C di Subang, Jawa Barat, karena ini viral loh. Ini udah dibahas oleh berbagai konten kreator di berbagai platform media sosial loh, ya. bagi masyarakat, ya segera kasih izin. Tetapi bila tidak ada keamanan untuk lingkungan, tidak ada keamanan bagi alam, tidak ada keamanan bagi masyarakat, ya jangan dikasih izin.
Jangan sampai kemudian juga para pengusaha tambang ini menunggu sekian tahun untuk mendapatkan izin. Entah apa kan problemnya, kita juga nggak tahu. Ya, jadi saudaraku demikian ya video yang kita bisa sampaikan, kabar terbaru terkait kondisi Bang Deddy Mulyadi. Karena terus terang saya salut dengan Bang Deddy Mulyadi atas keberaniannya melawan doktrin-doktrin Oknum Habib dan melawan semacam penetrasi ya, kooptasi dan hegemoni dari Oknum Habib, dan sekarang lagi mendapatkan persoalan yaitu terkait masalah galian C. Nah, oleh karena itu hati-hati warga Jawa Barat, jangan sampai kondisi ini ditunggangi oleh Oknum Habib Alawi. Oke, itu aja ya yang kita bisa sampaikan. Kami yang menyajikan, Anda yang menyimpulkan. Video ini dibuat bukan untuk merendahkan siapapun. Video ini dibuat untuk edukasi dan rekreasi. Mudah-mudahan ada hikmah dan menghibur kalian semuanya. Mohon dimaafkan, mohon ampun kalau ada salah-salah kata, ada gestur yang tidak Anda suka. Jaga persatuan. Salam persaudaraan, salam Pancasila Jaya, salam Bhinneka Tunggal Ika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!